Kenal dalam sejarah kita Perang Badar. Pada saat itu Rasulullah beserta sahabat hanya berjumlah 300 orang. Sementara kafir Quraisy pada saat itu jumlahnya 3014 orang. Jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam usia sejak lahir sampai 40 tahun, penduduk Mekah mencintai beliau. Bahkan orang-orang Mekah memberi gelar Muhammad pada saat itu dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Satupun orang Mekah tidak pernah dirugikan oleh Rasulullah. Satupun orang-orang Mekah pada saat itu tidak memusuhi Rasulullah. Usia 1 sampai 40 tahun. Ketika Rasulullah 40 tahun dan dideklarasikan, dilantik menjadi Rasul dengan tugas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, jangan sembah kecuali Allah, jangan sembah kecuali Allah, dan yakini Muhammad sebagai Rasulmu. Penduduk-penduduk Mekah mulai terusik, terutama bangsawan-bangsawan Mekah. Apa ini ajarannya Muhammad? Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai Rasul. Tidak enak ini ajarannya Muhammad. Kenapa? Mereka merasa kalau ini ajaran diterapkan, agama nenek moyang kita akan hilang. Tuhan-Tuhan kita yang 4, Latta, Manat, Susa, dan Hubal akan tersingkir. Yang paling meresahkan mereka bangsawan-bangsawan Quraisy. Kalau ini yang terjadi, maka kita bangsawan Quraisy akan tersingkir. Kenapa? Karena ajaran Islam mengajarkan tidak ada perbedaan antara bangsawan dengan bukan bangsawan kecuali takwanya. Abu Jahal berpikir, wah, hilang kita punya kedudukan ini. Kalau ini ajaran Muhammad laku, hilang kita punya posisi. Maka mereka mulai memusuhi Muhammad. Bukan karena ajarannya, tapi mengganggu, mengusik kedudukan mereka. Bahasanya anak gaul sekarang, zona nyaman. Dia enak ini, terusik ini dengan ajarannya Muhammad. Maka dia merusak gelisah. Sama kita juga sekarang. Mereka yang sudah menikmati jabatan, sudah menikmati rezim sekarang ini, marah kalau ada yang ganggu rezim ini. Kalau ini yang terjadi, kacau kita. Maka Abu Jahal mulai menyerang umat Islam pada saat itu. Siapa mereka serang? Budak-budak. Kenapa? Awal-awal Islam yang menjadi pengikut Islam umumnya mayoritas budak. Kenapa? Mereka simpati dengan ajaran Muhammad. Muhammad mengajarkan bebaskan perbudakan. Tidak ada kemuliaan kecuali hanya kepada Allah. Abu Jahal mulai tersisih. Maka mereka melakukan rapat. Rapatnya adalah bunuh Muhammad. Pada saat itu Allah perintahkan, "Oi Muhammad, hijrahlah kali. Kau tinggalkan Mekah." Pada saat itu sahabat-sahabat dianiaya. Bukan cuma barang-barangnya dirampas. Bukan hanya hak asasinya diserobot. Jiwa mereka terancam. Bahkan satu di antara satu keluarga yang wafat mempertahankan kalimat tauhidnya, yaitu Sumayyah dan suaminya. Sumayyah budak diperintah oleh Abu Jahal, "Sumayyah, kau bilanglah, kau akuilah, kau nyatakan Muhammad sebagai pembohong, saya bebaskan kau menjadi budak." Apa kata Sumayyah? "Lebih baik nyawaku melayang daripada kau suruh saya mengatakan Muhammad pembohong." Marah Abu Jahal. Dia tikam Sumayyah, wafat. Manusia pertama yang wafat la ilaha illallah, membela agama Allah, adalah wanita. Dialah Sumayyah. Melihat keadaan ini, umat Islam semakin terpojok. Umat Islam semakin terhina. Akhirnya Allah perintahkan, "Muhammad, kau hijrah." Sahabat hijrah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Pada saat itu siapa yang ketahuan hijrah, mereka ditangkap dan dibunuh. Satu manusia yang hijrah dengan penuh kejantanan. Siapa? Umar bin Khattab. Dia sholat 2 rakaat dulu di depan Ka'bah. Lalu dia bikin deklarasi. "Saya Umar bin Khattab hari ini mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang coba-coba mau berpisah kepala dengan badannya, halangi mak. Kalau mau kau mati, coba mau kau halangi saya." Umar bin Khattab secara terang-terangan menyatakan diri hijrah.
Sampailah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah pun ternyata umat Islam tetap diteror. Maka Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kafir Quraisy. Dengar Pak. Ketika Nabi diteror pribadinya di Mekah, rumahnya di depan beliau dikasih kotoran onta. Rumah beliau dikasih duri-duri, dilempari, dimaki. Ketika diri beliau dilempar, ketika beliau dimaki diri pribadinya, Nabi tidak pernah melawan. Nabi hanya membalas dengan senyum dan doa. Tapi ketika agama Islam diganggu, Nabi perintahkan perang, jihad. Sebaliknya kita Pak sekarang, kalau agama tak dihina, lah urusan ulama itu bos. Tapi kalau ayam tak diganggu, langsung kita mau perang. Bedanya Rasulullah dengan kita. Kalau pribadi Rasulullah dimaki, pribadi Rasulullah dihina, Nabi tidak pernah membalas. Tapi ketika agamanya dihina, Islam dihina, Rasulullah ngajak untuk jihad fisabilillah. Sampai di Madinah di tahun kedua, mulailah Islam mengenal dalam sejarah kita Perang Badar. Pada saat itu Rasulullah beserta sahabat hanya berjumlah 300 orang. Sementara kafir Quraisy pada saat itu jumlahnya 3014 orang. Rasulullah bersama sahabat 300. Kafir Quraisy 3400. Menang jumlah kafir Quraisy Pak. Lebih banyak kafir Quraisy. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah mampu memenangkan peperangan itu dengan hasil apa? 70 kafir Quraisy meninggal, sementara orang Islam 18 yang meninggal. Dan salah satu tokoh kafir Quraisy yang meninggal pada saat itu mati dalam kekafiran. Siapa? Abu Jahal. Sinilah yang akhir-akhir ini mulai kita belajar lagi tentang Perang Badar. Mulai lagi kita teringat dan mencari-cari Perang Badar. Kenapa? Situasi sekarang ini ada yang mempersoalkan doa Rasulullah ketika Perang Badar. Anehnya orang Islam sendiri Pak yang memaki-maki itu doa. Pas sangke kedomu, kata orang Bugis. Ewa memang mau kau kemana? Pasti mati kau. Dan ketika kau maki-maki doanya Rasulullah, di mana hadapan Allah nanti kau siapa yang bela kalian? Doa Rasulullah dibilangi cemen. Doa Rasulullah dianggap tidak pantas. Doa Rasulullah dikatakan tidak saatnya. Tidakkah umat Islam kekuatannya adalah doa? Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, siapa yang tidak mau berdoa, dia orang sombong. Dan orang sombong tidak layak hidup di bawah kolong langitku. Itu hadits qudsi. Tapi kita doa. Kita persoalkan. Doa adalah senjata buat kita. Bukankah sholat juga itu doa? Tapi kadang-kala kita anggap remeh itu doa Pak. Kita lebih andalkan akal kita daripada doa. Sehingga jangan heran kita setengah mati bekerja. Hasil kerjaan kita tidak berkah. Kenapa? Tidak ada doa dalam usaha kita. Ada yang bertanya. Setengah mati mak bekerja Ustaz. Kenapa usaha saya tidak berkah? Karena Bapak tidak mau berdoa. Dan ciri-ciri orang yang tidak mau berdoa Pak. Lihat maki kalau selesai sholat Jumat. Lihat maki. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung diambil HP tak itu. Lompat. Keluar. Itu orang sombong. Tidak mau berdoa kepada Allah. Ada kejadian pada zaman Nabi. Sa'labah namanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sahabat selesai sholat berzikir memuji Allah lalu berdoa. Ini Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung lompat. Panggil oleh Nabi. Sa'labah sini saya kau dulu. Kau ini kayaknya tidak butuh dengan Allah. Tampo dulu kau. Seolah-olah kau tidak butuhkan Allah dalam hidupmu. Apa susahnya? Selesai kau sholat berdoa kau dulu. Minta pertolongan Allah. Kan ini yang banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung lompat. Dia tong terlambat datang. Dia tong itu cepat pulang. Tandai bedek mukanya. Itu jerumusnya itu Pak. Dan tiap Jumat begitu. Itu pun sholatnya hanya hari Jumat. 5 waktu tidak ada. Mati mendadak. Apa modalmu bos? Coba bayangkan. 5 waktu tidak ada. Datang sholat Jumat paling terlambat.
pulang paling cepat, mau masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Apa susahnya? Selesai ki sholat Jumat. Tinggal ki dulu. Hari Jumat itu hari kemuliaan buat orang Islam. 10 menit. Mengadu ki kepada Allah. Allah kan janji kita. Coba dengar janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku. Saya kasih kau. Miloko koya pasti lawalekko. Itu janji Allah. Beda janji caleg. Minta Pak. Cuma kadangkala kita lebih percaya caleg. Lebih percaya kita gubernur, lebih percaya kita wali kota daripada kepada Allah. Allah bilang sama kita dalam Quran, minta kau sama saya, minta kau apa kau mau, saya kasih kau. Tapi sayang, seribu sayang, kita tidak datang meminta kepada Allah. Sudah mak minta Ustadz, kenapa tidak dikasih? Salah cara tak meminta. Dalam Al-Quran kan Allah jelaskan, Fa'isa sa'laka ibadi, anni fa inni karib ujibud da'watad da'i sada'ani. Muhammad, apabila ada di antara kalian bertanya tentang saya, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya saya sangat dekat mereka. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Itu dengar firman Allah. Coba saya ulang kalimatnya supaya kita cerna baik-baik. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Tapi ada orang mengangkat kedua belah tangan, menghadap ke atas langit, mengucapkan amin. Dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Dia tidak tahu etika dan tata cara dalam berdoa. Berdoanya main-main. Amin, 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 amin. Siapa yang ngajar kita berdoa? Tidakkah dalam kitab Adabud Doa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dijelaskan berdoa itu harus sepenuh hati. Kita rajin ki berdoa memang Pak, tapi di mana ki? Di status. Mau ki pergi bekerja update status ki sede. Ya Allah mudahkan urusanku. Siapa ajar ki berdoa di status tak? Berdoa selesai sholat, minta kepada Allah, tidak ada mustahil buat Allah. Kalau Allah kabulkan doa Pak, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Coba perang Badar. Tidak masuk akal. Bagaimana caranya Muhammad bisa menang? 300 mereka Muhammad dan sahabat. Ini penghulu-penghulu kafir Quraisy, ahli-ahli perang 3000. Dengan izin Allah menang. Kalau Allah yang mau. Kecil Pak bayar utang. Kecil sembuh dari penyakit. Tapi yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah. Datang ke hari Jumat tapi terlambat. Sudah itu pakaian seadanya. Mau kita saja ketemu gubernur, terapi-rapi kintu Pak. Pakai baju yang rapi. Bapak mau ketemu Allah. Allah yang kasih kita kesehatan. Allah yang kasih kita waktu. Allah yang kasih kita rejeki. Allah yang kasih kita segala-galanya. Datang menghadap Allah hari Jumat. Dalam surah Al-Jum'ah Allah jelaskan. Datang kau ke masjidku dengan berpakaian yang rapi. Tapi apa yang kita lakukan? Datang ke masjid berpakaian ala kadarnya. Baju oblong. Malas Tom bisa sembahyang. Hari Jumat saja. Terlambat datang. Cepat pulang. Pakai lagi baju oblong. Apa yang kau mau hitung di hadapan Allah? Sudah dikasih tahu begini. Tidak masuk di akalnya. Apa nak bilang? Kucini Tom pindah kucini ki. Urusanku. Kurugikan kau. Inilah orang disebut kaswatul qalbi. Maka doati. Selalu kita baca surah Yasin. Wa thawa'un alaihim. A'anzartahum amlam tunsirhum. La yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak. Kau ceramai atau tidak. Kau nasihati atau tidak. Sama saja mereka tidak akan beriman. Ini mina kena ayatnya Allah. Pulang tidak ada perubahan. Sementara kalau ajal menjemput. Tidak ada istilah isi ulang Pak. Kalau kuota tak habis masih bisa lagi isi ulang. Tapi nyawa tak habis. Tidak ada isi ulangnya. Yang lebih heran sudah tua. Sudah pensiun. Sudah muka-muka sakaratil maut. Masih juga kepala batu. Datang ke masjid semau-maunya. Apa yang kita mengharapkan di hadapan Allah? Kalau bapak menderita di dunia. Pindah ke sini di Makassar. Ternyata di Makassar tidak ada enaknya. Masih bisa pulang kampung Pak. Ternyata di kampung juga tidak enak. Bisa lagi merantau ke tempat lain. Tapi kalau masuk maki dikubur Pak. Senang tidak senang mantang konjoing. Nah inilah. Ayo kembali kita manfaatkan kekuatan doa. Minta pertolongan kepada Allah.
Adik-adik remaja yang sudah sarjana, cari lapangan kerja susah. Maka ayo minta tolong kepada Allah. Kalau Allah kabulkan kita, tidak ada yang mustahil. Mana masuk akal Pak manusia dibakar bisa hidup? Mana bisa masuk akal? Tidak masuk di akal manusia dibakar bisa hidup. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar keluar kedinginan. Mana masuk akal? Wanita bisa lahir tidak pernah disentuh. Melahirkan tidak pernah disentuh laki-laki. Tidak masuk akal kata ilmu biologi. Ilmu kedokteran bilang, mana bisa perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Melahirkan tidak ada suaminya. Dengan izin Allah. Kecil itu bos punya pekerjaan. Kecil itu punya rumah. Yang jadi masalah, dekati Allah. Allah dekat sama kita. Apapun yang Anda mau pasti dikasih. Pun kalau tidak dikasih apa yang mau, percayalah itu yang terbaik buat kita. Cuma kita lebih percaya sama manusia. Lebih senang kita datang kepada tim sukses. Lebih senang kita datang kepada anggota DPR. Lebih senang kita minta tolong sama pejabat. Dia bilang, Tuhan, pilih mau kepala di situ. Urus dirimu. Kau lebih percaya sama itu temanmu yang pembohong daripada saya Tuhanmu. Allah janji kita, Allah ajak kita setiap sholat. 5 waktu kita selalu nak panggil Allah. Hayya alal falah. Sini kok, sini. Itu karena Allah janji. Nak panggil ki Allah. Hayya alal salah. Sini kok sembahyang. Hayya alal falah. Sini kok, saya kasih kau kemenangan. Allah ajak ki, sini, saya kasih kau kemenangan. Hayya alal falah itu kan artinya, mari saya kasih kau kemenangan. Allah panggil kita. Tapi sengaja aja kita tinggal di luar. Sebentar pi masuk, masih lama itu khutbah baru habis. Bagaimana Allah mau memperbaiki hidup kita? Sidang Jumat yang saya muliakan. Mudah-mudahan Jumat kali ini menjadi evaluasi buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah janjikan, kau datang kepadaku, saya kasih kau apa yang kau mau. Pun kalau saya tidak kasih apa yang kau mau, jangan pernah buruk sangka. Berarti apa yang kau minta tidak baik buat kalian. Memulai perbaikan ini, memulai perbaikan itu, ayo Jumat depan kita datang lebih awal Pak. Datang lebih awal. Sunnahnya itu hari Jumat, datang lebih awal. Kita catat baik-baik dalam hati kita. Jumat depan datang lebih awal. Sunnah mandi dulu. Kenapa ketika kita mau pergi Balikpapan, mau pergi naik pesawat, Bapak luangkan mandi. Tapi kenapa ketika mau menghadap kepada Allah, Bapak malas mandi? Itu setan yang goda ki. Jam aku mandi. Bisa gitu, bisa sembahyang. Setan itu goda ki. Sunnah mandi dulu. Apalagi sunnah wudhu baru tinggalkan rumah. Orang yang wudhu baru tinggalkan rumah, langkah-langkah kakinya, satu pahala kaki kanannya. Langkah kaki kirinya, hapus dosa kecilnya. Bayangkan kalau 300 meter dari rumah masjid. Kali PP 600 meter. Berapa dosa yang terhapuskan dosa-dosa kecil kita. Maka wudhu dulu. Sudah itu disunahkan lagi berpakaian yang indah. Yang keempat, pakai kewangi-wangian. Sunnah memakai wangi-wangian. Yang berikutnya, datang lebih awal, duduk saf depan. Jadi tidak perlu lagi itu MC. Mohon isi saf-saf belakang, depan, maju-maju. Itu orang tidak beriman itu di masjid diajak-ajak begitu. Coba bedek kalau artis ada di depan tak Pak. Berlomba itu masuk. Kenapa ketika rahmat Allah kita raih. Kasih sayang Allah kita harapkan. Kita duduk paling belakang. Datang lebih awal. Duduk paling depan. Sunnah lagi apa? Sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum duduk. Apalagi sunnah bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Ucapkan itu sebanyak-banyaknya. Sambil menunggu khutbah. Sunnah lagi apa? Bersedekahlah pada hari itu. Biar 1000 Pak, sedekah. Masukkan ke celengan. Jangan kipahkap bah. Ituan di dompet belum tentu kita punya. Keluar hilang dompet tak. Pencuri punya. Tapi yang masuk ke celengan itu yang tidak bisa ambil orang. Hari Jumat bersedekahlah. Kemudian apa lagi? Pada hari itu banyak-banyaklah berdoa. Selesai sholat Jumat, jangan langsung pulang. Tinggal sejenak 5-10 menit mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya susah hidupku begini ya Allah. Saya masih tahan susah hidup begini ya Allah. Tapi saya takut nanti anak istriku kalau saya susah begini terus ya Allah. Mereka berkhianat kepadamu. Mereka tidak menyembahmu lagi. Itu kan doa. Coba ketika
Perang Badar itu kan doa Rasulullah. Ya Allah berikan kami kemenangan. Ya Allah tunaikan janjimu ya Allah. Kalau kami kalah tidak ada lagi yang menyembahmu. Langsung ada mising orang bilang, kalau berarti kalah nanti ini tidak ada yang harus sembahyang. Bukan begitu. Jangan kau berkomentar kalau kau tidak tahu. Diam kau. Minta kepada Allah. Ya Allah kalau saya lama miskin. Ya Allah kalau saya lama pengangguran. Bagaimana saya bahagiakan orang tuaku. Kalau saya lama miskin bagaimana saya hajikan orang tuaku ya Allah. Kasih saya kekayaan supaya saya mengangkat harkat dan martabat keluarga saya. Doa seperti itu. Tapi kadang-kadang kan kita tidak yakin dengan doa Assalamualaikum wasallam. Pulang maki. Habis hidup kita tidak pernah melakukan kebaikan. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jumat kali ini jadikan evaluasi. Mari mudah-mudahan Jumat depan kita datang sholat Jumat lebih baik, lebih lama, lebih awal. Dan kita selesai itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.